warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Harapan kita diberikan kesehatan semua. Amin. Kami selaku Ketua Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur atau BSTC mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, adik-adik, mas-mas semuanya tanpa terkecuali. Warga Jumber 9. Juga kami mengenalkan ini Pak Seniman, tokoh ya, yang mendukung kegiatan kami, juga masyarakat ataupun anggota kami yang ada di sini. Nah, untuk kedatangan pada hari Minggu ini, kita mau mengenalkan sedikit kegiatan BSTC. BSTC itu adalah Bajul Mati Sea Turtle Conservation, dalam arti itu penyelamatan penyu, khususnya yang ada di Pantai Bajul Mati. Ya, kami itu Jawa Timur. Lah, karena semua pantai itu tidak dibuat mendarat penyu semuanya. Jadi titik-titik ada, contohnya Balik Kambang itu enggak ada, Gua Cina ada, Bajul Mati full ibu kotanya. Lah, disitulah kegiatan kami menyelamatkan penyu-penyu yang di keramaian wisata. Supaya apa? Satu, gak keinjek orang telurnya. Nanti kalau mau bertelur itu gak ada aktivitas manusia. Kalau ada aktivitas manusia, karena penyu ini karakternya berbeda. Ada yang pemalu, ya toh, agresif. Ya, iya betul. Jadi kalau oh iya, terima kasih. Oplos untuk ibunya dulu. Seperti itulah. Kalau pemalu seperti ini ya. Kalau penyu lagi bertelur mau mendarat, itu ada orang beraktivitas, ada center, itu kembali lagi. Lah, mohon maaf kita jorok sedikit ya, dalam arti gini, kalau kita lagi kebelet mau apa tuh, apalah gitu, kalau kepergok gimana? Nah, penyu seperti itu, sehingganya kegagalan dalam proses, ya toh. Nah, itulah penyu. Di sini ada 4 jenis dari penyu lekang. Penyu lekang ini ada 2 macam ya, penyu lekang atau penyu abu-abu. Dari semua nama ini turtle atau penyu, jadi terbagi ada penyu abu-abu, ada penyu sisik, ada penyu hijau, ada penyu belimbing. Lah, penyu belimbing ini lebarnya ini ada yang ukuran 3 meter, beratnya bisa 1 ton lebih. Telurnya 2 kali banyak, ngak-ngak itu. Jadi besar sekali. Disitulah kita ini menyelamatkan itu. Kalau yang bisa dibuat wisata, ini penyu abu-abu atau penyu lekang. Tapi nggak boleh pakai flash. Nah, contohnya bisa buat selfie bareng dan sebagainya, itu penyu lekang gitu. Nah, harapan kami kedatangan panjenengan semua di sini, satu, bisa mulai pulang nanti bisa membawa pendidikan. Contohnya apa? Apa bedanya penyu, kura-kura, dan bolos? Bolos itu atau labi-labi. Penyu itu kehidupannya di laut luas. Punya sayap, bisa berenang, punya cangkang, sisik, kerapas ya pastinya itu. Makannya bisa ubur-ubur, plankton, ikan kecil, bisa merawat terumbu karang. Penyu dilindungi sepenuhnya, ada appendix 1 karena untuk perlindungan ini dikarenakan kelestarian lautnya. Jadi kalau terumbu karang mati, itu manusia nggak bisa merawat. Gimana kalau merawat kedalaman? Nah, kematian itu karena lumpur, kebungkus plastik, kan gitu ya. Yang makan itu penyu. Bukan berarti penyu makan terumbu karang. Kalau terumbu karang mati, pastinya sudah kena plankton, muncullah itu kayak rumput laut dan sebagainya. Makan rumput laut itu, sehingga terumbu karangnya keikut makan. Jadi kalau terumbu karang pori-porinya sudah terbuka, terumbu karang hidup kembali. Lah, terumbu karang tadi bisa untuk persembunyian ikan-ikan kecil, bertelurnya ikan, dan macam-macam. Jadi dengan kelestarian terumbu karang itu untuk penyu, untuk alam, dan untuk manusianya. Nah, itu kehidupan penyu juga menjaga ekosistem laut. Kalau kura-kura hidupnya di darat. Kura-kura ini biasanya kalau terancam
dirinya, tubuhnya ini bisa menyembuhkan semua organ tubuhnya, baik kepala, kaki, tangan dan lain-lainnya. Jadi itulah kura-kura. Yang kura-kura memang ada dua, kura-kura darat, kura-kura air. Jadi kura-kura bedanya punya kaki, bisa berjalan, punya jari, ya toh. Terus kehidupannya kadang-kadang di bawah pohon bambu, ada di belakangi kandang kan gitu. Kalau bulus, bulus ini cenderung di embung, di air tawar, di air tawar. Jadi mirip kayak penyu tadi, bertelurnya juga di pasir gitu. Jadi untuk merawat ekosistem yang di apa tuh namanya di sungai-sungai itu. Nah disitulah harapan nanti adik-adik bisa menyebarluaskan kenapa nggak boleh nyetrum, nggak boleh ngobat, motas, setrum aja. Karena kalau sudah setrum, sekali setrum ini mandul. Kalau mati sekalian dimakan. Jadi kalau mandul nggak berguna lagi, nggak bisa punya keturunan. Nah, kasihan sekali. Ya itulah kenapa sih setrum itu dilarang sepenuhnya, juga obat-obatan, potas dan sebagainya itu selain mengganggu alam, manusia juga ke habitatnya. Di bulus, bulus ini ada dua ya, bulus atau labi-labi, bahasa ilmiahnya labi-labi ya, labi-labi. Lah ini punya sayap juga, tapi sebetulnya punya kaki. Bedanya ayam sama itik. Kalau ayam punya jari, itik itu ada selaputnya. Lah kalau kura-kura jari bisa nyengkram, tapi kalau bulus atau labi-labi ini ada selaputnya buat berenang, buat berenang. Nah itulah bedanya, lehernya panjang bulus ini ya, terus kepalanya kecil, matanya juga kecil, makanya cacing dan sebagainya. Itulah kalau perbedaan sedikit. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih dengan pengenalan ini. Kegiatan BSDC salah satunya itu selain penyelamatan habitat, kita juga nanam mangrove. Betapa penting mangrove. Nah, ini ada bibit-bibit banyak. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada kegiatan mangrove. Mangrove ini tumbuhnya ini bisa di lumpur, ya toh. Nah, tanjangan kalau bahasa lapangan, tanjangan. Jadi kalau kita di pesisir ini ada kayak cemara, apa fungsinya cemara, terus ada pandan laut, apa fungsinya pandan laut. Inilah untuk sekolah alam yang kita ajarkan benar-benar menyampaikan ini, belajar terkait alam. Lah, ini namanya vegetasi. Vegetasi itu apa? Nah, gitu loh. Vegetasi ini tanaman di tepi laut bisa bersentuhan dengan angin laut ataupun laut, menjaga biar nggak abrasi. Nah, banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan, belajar bareng terkait konservasi. Karena kalau kita sudah belajar konservasi, itu generasi kita itu bagus. Konservasi itu mempertahankan supaya nggak punah. Kalau seandainya ya kita tersisa mangrove ini cuma 1 hektar ya, mau dihabiskan sekarang bisa dihabiskan, dipotong, tapi kedepannya 1 tahun kemudian abrasi mungkin laut itu sampai sini kan gitu. Konservasi itu mempertahankan supaya nggak punah. Nah, di dalam menjalankan konservasi pastinya banyak bentur-benturan yang masyarakat yang biasanya itu masih kegiatan seperti itu. Ojo dibelai penyune iki lho, kok ini jogo. Lah disitulah kalau kita di agama kita ini sedikit mengenal ajaran Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang, tumbuhan dan lain-lainnya. Apabila kita ini menyelamatkan, menanam ini dengan ikhlas, alam bakal menghidup kita. Ataupun penyu nanti bisa berdoa. Doanya itulah nanti yang bisa diantar, pelantara siapa nanti yang mendatangkan barokah. Itulah mungkin ada 1-2 pertanyaan. Boleh. Berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu penyu itu ke pantai? Ya. Siklus penyu ini 2 tahun sekali. Jadi kalau sekarang ini tahun ganjil,
mendatang lagi besok tahun ganjil, tahun genap dalam arti 2004 ini nggak bertelur. Jadi siklusnya 2 tahun sekali. Umurnya sekalian Pak ya. Umurnya penyu bertelur itu rata-rata 20 sampai 25 tahun lagi bertelur. Iya. Gitulah kenapa tim kami ini menyelamatkan penyu. Karena penyu ini dalam sekali bertelur, ini kan sudah musimnya bertelur nih. Bulan 3 musimnya bertelur sampai bulan 8. Kalau penyu tadi tidak kita relokasi, di situ banyak gangguan, baik gangguan alam, juga predator, juga manusia. Alam abrasi, telure gelundung kabeh. Lah, terus contohnya kalau arah manusianya selain dikonsumsi nanti bawa sepeda motor keinjek pecah. Kalau predator kayak biawak, nyambe itu ya, jadi dimakan. Seperti itu banyak. Kita harus merelokasi, menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Selepas netas baru kita lepas ke alamnya. Lagi? Untuk Ya. telurnya berapa banyak itu? Nah, telurnya ini sesuai dengan buritan bibit ya. Kalau pertama kali bertelur di atas 100, 120, 135 ya. Pokoknya 120 sampai 135 lah ini mentok. Kalau nanti buritan masih ada, spasi 15 hari, nanti gelombang kedua bertelur lagi. Jadi sudah bisa dipastikan 96 butir telur. Kalau masih ada lagi, masih ada buritan, nanti bisa ketiga kali. Ketiga kali muncul lagi 45 sampai 50. Itu habis 2 tahun lagi. Terus masa bertelur dari bertelur sampai menetas berapa hari? Ya, dari bertelur sampai menetas ini tergantung suhu. Jadi kalau suhunya sekian ini rata-rata sama ini 30 lah ya. 30 lah ini atau 27 kalau kita dudukin 27 lah. Mungkin ya rata-rata 27. Kalau 27 ini bisa 65 hari. 60 sampai 65 hari. Kalau yang bagus itu 35 40. Ini 45 hari sudah menetas. Ya, jadi tergantung suhu rata. Jadi kalau di ruangan apakah bisa menetas? Bisa. Jadi si malakama semakin suhunya ini itu lama karena cangkangnya ini mengeras, nggak bisa mengapur. Janin atau bibit tetap hidup, tapi nggak kuat jebol. Jebol. Kalau panas itu lebih cepat Lebih cepat karena cangkangnya cepat mengapur. kering. Prosesnya ini embrio atau bibitnya itu mengental. Ya. Oke. Oke. Close dulu. Sip. Musim dingin atau musim Ya. Gini. Boleh. Penyu migrasi. Dalam migrasi ini berpindah. Contohnya gini. Penyu dilepas di Bajul Mati, pergi ke Australia, Kalimantan. Nanti kalau sudah mulai bertelur, ini mengingat mengikuti insting ataupun GPS. Nah, jadi penyu ini kenapa seumpama kita menyelamatkan di koordinat titik-titik ya, kita harus melepaskan ke koordinat titik tadi supaya tetap terjaga kelestarian di masing-masing wilayah pantai ataupun kelestarian lautnya. Tanyakan untuk menandai penyu tadi laki dan perempuannya itu bagaimana? Untuk perbedaan penyu jantan dan betina itu mudah sekali dilihat dari ekornya yang panjang, cenderung panjang. Cenderung penyu yang jantan itu agak kecil memang. Yang yang betina itu agak kecil pendek ekornya tapi ya. Kalau yang jantan itu panjang. Nah, itulah perbedaannya, mudah sekali untuk penyu. Ya, itu saja. Terima kasih. Konservasi sekolah alam ini berarti diterima apa enggak? Terima kasih. Ya, nanti bisa datang lagi ya untuk lebih detail.